Alright guys, sudah sampai di hari ketiga, alhamdulillahalamin, dan teman-teman pastinya sudah dapat banyak insight di hari pertama dan hari kedua. Dan di hari-hari berikutnya teman-teman akan semakin dapat banyak lagi pelajaran, dan pelajaran akan menjadi pelajaran kalau dia tidak dieksekusi, tidak menjadi sebuah tindakan, betul nggak? Dan saya percaya teman-teman para amazing income skills expert berikutnya akan mendapatkan sebuah bukan hanya ide, knowledge, ilmu, tapi benar-benar sebuah kehidupan yang luar biasa karena Anda adalah orang yang take action. Setuju? Oke, guys, sekarang di video ini saya ingin membahas ada sebuah buku ya, namanya The Cash Flow. The Cash Flow Quadrant. Ini karangannya Robert T. Kiyosaki. Jadi waktu itu ketika sekitar tahun 2001 lah ya, kurang lebih 2002 kayaknya, zaman saya masih kuliah, saya udah bisnis. Saya di kuliah kedokteran saat itu, dan waktu itu ada salah satu senior saya bilang, "Bro, baca buku ini akan blow your mind, ini akan mengubah paradigma lo." Oke. Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki, dan wow. Dan itulah kenapa mungkin salah satu yang mendasari saya nggak jadi dokter gitu ya. Saya udah jadi dokter, saya udah disumpah dokter gitu, tapi kenapa saya memilih jadi seorang pengusaha? Nah, salah satu alasan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk jadi seorang pengusaha adalah The Cash Flow Quadrant ini, guys ya. Dan sekali lagi, ini bukan soal mana yang paling keren, mana yang paling ganteng, mana yang paling hebat, mana yang paling bagus. No, ini hanya soal pilihan. Semua pilihan punya konsekuensi, semua pilihan punya konsekuensi logis yang mana teman-teman harus tahu apa yang harus Anda lakukan dan in return seperti apa. Yang pertama, teman-teman, ini namanya golongan ya, kuadran. Oke, dibagi dua kuadran dulu. Yang pertama itu adalah kuadran kiri. Nih, kuadran kiri adalah kuadran kuadran miskin. Nah, lo. Ya, di sini kuadran kaya. Kalau saya tanya teman-teman mau miskin mau kaya? Well, pasti pengen kaya, ya nggak? Ya. Nah, kita pengen punya banyak duit. Kenapa sih? Supaya kita bisa berbagi, supaya kita bisa menebarkan manfaat buat orang di sekitar kita. Ya. Nah, miskin itu ada golongan namanya employee. Ups, ya. Employee adalah orang-orang yang bekerja, dan kata kuncinya di sini adalah mereka kehidupannya diatur oleh gaji, sehingga Anda bukan soal bahagia enggaknya ya. Penghasilan Anda berapa, mobil Anda apa, tanda kutip, rumah Anda di mana, jalan-jalan Anda kemana, ya sangat tergantung oleh perusahaan Anda bekerja, sangat tergantung oleh bos Anda ngasih gajinya berapa. Kalaupun nambah duitnya, ya gaji naik sudah tergambar lah ya, setiap tahun naiknya berapa. Ya, nah di sini ini bisa dibilang kuadran miskin. Kenapa? Esensinya adalah orang-orang di kuadran kiri adalah mereka-mereka yang bekerja buat uang. Jadi dia membarterkan uang dengan waktu. Kalau Anda ingin punya banyak uang, Anda nggak punya banyak waktu. Kalau Anda ingin punya banyak waktu, Anda nggak punya uang. Kebayang maksud saya? Ya, nah karakternya seperti itu. Ada yang berikutnya adalah namanya self-employee, ya, atau small entrepreneurs. Ya, ini usaha-usaha yang golongan ini masih golongan kecil ya. Nah, jadi di sini adalah mereka bekerja untuk dirinya sendiri. Ini self, kata kuncinya. Self-employed. Jadi misalnya dokter tuh, saya waktu itu baca buku ini, dokter kalau mau kaya harus barter uang dengan waktu. Semakin dia pengen punya banyak uang, semakin dia harus membarterkan uang dengan waktunya, betul nggak? Semakin banyak prakteknya lah di rumah sakit, satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini membuat saya waktu itu kok rasanya saya pengen punya sebuah kehidupan di mana saya punya uang, terus saya juga bisa jalan-jalan kapanpun, saya bisa punya banyak waktu dengan keluarga saya. Kurang lebih seperti itu waktu itu saya berpikir, oke, ini kuadran miskin nih. Ya, nggak ada yang salah. Yang salah itu sekali lagi saya sampaikan, pilihan apapun Anda, tapi jauh dari Allah, nah itu salah. Ya, kita pengen apapun profesi, karir, atau pilihan kuadran teman-teman, Anda makin dekat dengan Sang Maha Pencipta. Setuju? Mantap ya. Nah, jadi di sini contohnya tadi lawyer kah, employee, artis, seniman misalnya. Ya, ketika seorang artis masih bisa bernyanyi, masih dia main sinetron, katakan kalau dia masih produktif dapat duit. Kalau dia nggak punya duit, kalau dia nggak tampil gitu ya, nggak dapat duit. Nah, ya sekali lagi ini kuadran miskin, guys. Ini kuadran yang membarterkan uang dan waktu. Nah, kalau teman-teman pengen jadi orang yang sukses, kaya ya, saran saya coba pindah kuadran di sini. Kuadran apa di sini? Business owner. Kata kuncinya business owner itu di sini adalah sistem.
Saya belajar langsung bersama Robert T. Kiyosaki, pengarang buku ini. Amazing lah, waktu itu di mana, di Singapura ya saya belajar. Jadi kalau dia bahkan bilang perusahaan kalau belum 500 karyawan belum masuk ke business owner, sampai sebegitunya. Intinya apa? Di sini kita bicara sistem, artinya bicara leverage di sini, daya ungkit. Nah, kita di sini bicara daya ungkit di mana uang bekerja buat teman-teman. Anda tidur, uang bekerja. Ya, Anda jalan-jalan, uang masuk. Bahkan Anda mati pun, saya meninggal, kalau Anda punya sebuah sistem, bisnisnya tetap jalan, betul nggak? Bisnisnya tetap jalan. Ya, artinya ya, sekarang kalau Anda punya sebuah hotel, katakan misalnya, ya hotel itu kalau Anda tidur, Anda jalan-jalan, hotel itu tetap penuh, ada yang ngisi, Anda tetap dapat duit. Kurang lebih seperti itu. Ya, nah, ini banyak pilihannya sebenarnya. Intinya adalah di sini Anda membangun sebuah sistem atau leverage, kata kuncinya di situ. Kalau di sini Anda punya toko, mungkin bisnis, ya, tapi toko Anda masih Anda pagi ada yang buka, ya malam ada yang tutup, pembukaan masih Anda, belanja masih Anda, itu masih di kuadran di sini. Artinya Anda masih kuadran miskin, berbarterkan uang dengan waktu. Nah, di sini kata kuncinya leverage atau sistem. Pilihannya ada beberapa. Kalau di buku tersebut dijelaskan, yang pertama membangun bisnis konvensional sistem, ya misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah bersistem, ya konglomerasi, Indomaret misalnya, Alfamaret misalnya, Indofood misalnya, atau perusahaan hotel, kalau perusahaan ini Apple ya, apalagi, pokoknya perusahaan-perusahaan besar lah ya. Nah, itu kan nggak gampang membangunnya, butuh modal, butuh pengalaman, butuh mentor, butuh banyak hal. Tapi kalau memang sudah jadi sistemnya amazing. Atau di buku tersebut juga dijelaskan ada yang namanya franchise ya. Ada teman saya punya yang punya Baba Raffi misalnya ya. Ada lagi franchise misalnya yang besar-besar apa, McDonald's, KFC dan seterusnya. Ada atau donat, Jeko Donat misalnya ya, Pak Joni Andrean punya salon gitu. Nah, itu franchise ya. Anda butuh modal yang cukup besar, tapi Anda sudah beli sistemnya, sehingga Anda tidak perlu membangun sistem dari awal. Kebayang? Ya. Atau di buku tersebut juga dijelaskan ada namanya direct selling ya, MLM, network marketing. Itu termasuk yang modal kecil, tapi karena dia ada sistemnya, Anda tinggal pakai, dia bisa ter-scale up, bisa ter-scalable ya. Nah, ini menariknya ya. Nah, jadi kalau Anda baca lebih detail, itu bukunya keren banget, saya sangat merekomendasikan, The Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ketika Anda sudah punya duit ya, Anda harusnya akan pindah ke sebuah kuadran yang akan menjadikan teman-teman sebenar-benarnya kaya ya, yaitu apa? Kuadran investor, di mana di sini benar-benar uang bekerja buat Anda dan Anda akan kaya berkali-kali lipat kalau Anda punya sebuah investasi di komoditas, investasi bisa di bisnis real, atau investasi di paper ya, aset kertas, apakah saham dan seterusnya. Saya akan terlalu bahas detail di video kali ini. Yang jelas di sini teman-teman benar-benar menjadikan uang bekerja buat Anda. Nah, ini bicara kecerdasan finansial. Sekali lagi guys, teman-teman yang saya hormati, ini bukan mana yang paling keren, bukan pilihan mana yang paling oke gitu ya, karena ini semua butuh ilmu. Ya, sekali lagi, ini hanya sebuah opsi di mana Anda bisa memilih. Semua punya konsekuensi logis, tapi yang pasti dan logis, teman-teman harus semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta. Oke, guys? Nah, The Cash Flow Quadrant ini menjadi sebuah fondasi di mana teman-teman ingin menjadi seorang amazing income skills. Dalam artian begini, Anda jadi seorang yang dapat gaji bisa nggak memiliki amazing income skill? Bisa. Anda seorang self-employee bisa nggak? Bisa. Anda seorang business owner, apalagi investor, kudu harus ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan pasar ini. Ya, krisis moneter, krisis COVID-19, orang dirumahkan, ini perekonomian hancur, tapi ada satu yang tidak bisa hancur, ya, diri Anda. Warren Buffett bilang, ya, investasi paling besar, investasi paling mahal, ya kalau Anda punya duit, investasikan ke dalam diri Anda, karena aset yang ada dalam diri Anda tidak bisa diambil oleh orang lain. Sampai ketemu di video berikutnya, ya. Tulis dong di kolom komen, di hashtag tag saya di Instagram. Anda ini sekarang ada di mana? Anda mau kemana? See you there.